Baik, kita ke Bang Henry Satrio. Tadi Bang Henry mengatakan bahwa ini sudah hampir final nih. Nama-nama yang di-spill mulai dari Ketua DPR serta 4 wakil Ketua DPR-nya. Apakah berarti ini sudah sampai di tahap kompromi dan koalisi terbentuk di DPR sendiri, Bang Hensat? Ya, kompromi sih terjadi sebelum paripurna hari ini, Mas Adit. Baik. Jadi bisa saja hal-hal seperti ini dibicarakan 1 hari atau 3 hari sebelumnya, atau bahkan mungkin jauh-jauh hari gitu ya. Tapi yang jelas kan setelah kita lihat komposisi hari ini, artinya ada 2 kompromi lagi yang belum selesai, yaitu kelengkapan dewan yang pertama, kemudian yang kedua adalah kabinet. Ya. Nah, kalau kelengkapan dewan kan ada ketua-ketua komisi dan ketua-ketua badan anggaran atau badan legislatif dan lain-lain. Nah, komisi sendiri kan ada 11. Dasko sempat menyampaikan bila kemudian ada penambahan kementerian yang mitranya kemudian tidak ada di DPR, yang mau tidak mau komisinya ditambah. Apakah ditambah 2 atau tambah 1 kan nanti setelah pelantikan presiden. Nah, itu kan bagian dari kesepakatan juga. Belum lagi wakil ketua komisi itu juga bagian dari kesepakatan juga. Ya. Nah, setelah itu barulah kita beranjak ke level kabinet gitu. Nah, di kabinet bagaimana kesepakatan yang terjadi. Oke. Jadi koalisi-koalisi itu kalau tadi pertanyaannya di segmen sebelumnya adalah akankah PDI Perjuangan bergabung gitu ya dengan pemerintahan, ya tergantung definisi dari bergabung itu apa gitu. Menjadi ketua DPR yang bisa menjembatani antara legislatif dan eksekutif kan itu juga bisa dimaknai bekerja sama atau bergabung ya. Ya. Jadi banyak definisi dari kata-kata koalisi atau kerjasama dalam perpolitikan ini, Mas Adit, Mbak Vita. Oke, Mas Hensat, sebelum kita menuju ke komposisi kabinet dan lain sebagainya, kita ingin fokus dulu soal tadi penempatan atau masuknya Puan Maharani menjadi Ketua DPR RI dan PDI Perjuangan ya. Ini kan adalah sebuah kompromi politik. Apa risiko politiknya jika memang PDI Perjuangan ini tidak mendapatkan kursi DPR RI? Kalau emang ini kompromi, resikonya apa? Mas Hensat? Halo? Iya, Mbak, silakan. jadi resikonya ya memang PDI Perjuangan akan berada di luar pemerintahan dan kemudian akan menjadi kekuatan yang berhadapan-hadapan dengan kekuatan penguasa gitu. Tapi kan kita sudah pernah bahas hal ini berkali-kali bahwa PDI Perjuangan pernah menjalani fungsi yang menjembatani dari sisi perjuangan yang mewakili masyarakat, mewakili warga, mewakili rakyat. Tapi juga di lain sisi mereka masih bisa berkomunikasi dengan penguasa. Hal ini terjadi pada saat zamannya Pak Taufik Kemas, ayahnya Mbak Puan Maharani. Jadi kalau kemudian nanti Puan Maharani menjalani fungsi yang sama seperti ayahanda, berada di luar pemerintahan, tapi kemudian masih bisa memberikan masukan kritis kepada pemerintahan dan bekerja sama dengan cara. Mas Hensat? Caranya PDI Perjuangan itu akan terjadi. Jadi atau kerjasama inilah yang akan kita tunggu gitu, kira-kira akan seperti apa. Oke, baik, itu resiko politiknya ya, soal kestabilan ya, stabilitas untuk pemerintahan mendatang. Kita menuju ke Mas Adi. Mas Adi, kalau tadi kita bicara soal stabilitas ya, artinya apakah dengan penempatan PDI Perjuangan akan memimpin kursi pimpinan DPR ini juga akan pengaruh terhadap kerjasama di tingkat eksekutif di kabinet atau gimana, Mas Adi? Atau sejarah akan berulang ketika zaman Pak Taufik Kemas waktu di era SBY? Ada satu istilah dalam ilmu politik yang disebut dengan the winner takes all. Jadi pemenang pemilu itu mestinya mengambil semua pundi-pundi kekuasaan politik. Bukan hanya pilpres, tapi di pileg juga bisa diambil alih secara politik. Tapi dalam sistem presidensialisme multipartai yang begitu banyak seperti di Indonesia, the winner takes all ini kemudian dia justru menimbulkan instabilitas. Karena politiknya tidak inklusi, politiknya itu tidak terbuka, politiknya tidak akomodatif. Karenanya apa yang dilakukan oleh SBY sebenarnya itu adalah politik akomodasi yang cukup nyata. Meski SBY sebenarnya bisa mengambil alih semua kekuasaan politik, MPR dan DPR-nya bisa diambil oleh Partai Demokrat, tapi kemudian distribusi sumber-sumber kekuasaan ini diberikan kepada partai politik yang kalah pemilu sekalipun. Saat itu misalnya pimpinan ketua MPR itu diberikan kepada PDIP. Ini tentu sesuai dengan fatsun politik di Indonesia secara umum, bahwa politik gotong royong atau politik akomodasi ini tentu tujuannya adalah
untuk menciptakan stabilitas politik. Karena di negara kita ini sedikit saja ada protes, sedikit saja ada oposisi, itu dikhawatirkan menimbulkan kegaduhan yang tidak efektif, tidak kondusif ya bagi penciptaan demokrasi dan pertumbuhan ekonomi secara sehat. Tapi problemnya, efek buruk dan cacat bawaan dari politik akomodasi yang begitu besar, ini tentu akan membuat kontrol di parlemen, oposisi di parlemen, ini akan wassalam nasibnya. Apalagi misalnya kalau PDIP ini menyatakan bagian dari kekuasaan politik Prabowo, entah hanya bergabung di DPR atau misalnya masuk juga di kabinet nantinya, bisa dipastikan kontrol parlemen itu akan absen. Karena selama ini yang paling dekat untuk memberikan nasihat, memberikan check and balances kepada pemerintah, kepada eksekutif adalah DPR. Oleh karena itu sebenarnya kalau PDIP jadi bergabung, ini menjadi lonceng kematian, kelompok oposisi di DPR akan mati dan tak akan ada kabarnya. Satu-satunya kekuatan politik yang bisa kita harapkan di masa yang akan datang adalah parlemen jalanan melalui kelompok aktivis, mahasiswa, kelompok-kelompok kritis, para profesor dan para pegiat demokrasi yang saya kira akan menjadi sparring partner kritis bagi pemerintah dan DPR sekaligus. Oleh karena itu, saya di berbagai kesempatan selalu mengatakan, kalau DPR ini semuanya berkongsi dengan kubu pemerintah, secara politik dan secara hukum ini mengingkari demokrasi kita secara umum. Ini mengingkari hukum kita. Karena anggota dewan dipilih oleh rakyat, tujuannya adalah ngomong, memberikan perimbangan dan memberikan cek kepada pemerintah, sehingga proses kebijakan dan undang-undang yang dilahirkan tidak bertabrakan dan bertentangan dengan rakyat. Oleh karena itu, kalau semuanya bergabung, saya hakul yakin 1000% partai-partai ini tidak akan ada yang berani melakukan protes terkait dengan kebijakan pemerintah, sekalipun kebijakan itu bertentangan dengan aspirasi dan kepentingan rakyat. Karena kalau ada anggota dewan berani melawan pemerintah, sementara partainya menjadi dari kubu pemerintah, dia tinggal nunggu waktu untuk di-reshuffle, tinggal nunggu waktu untuk di-recall, tinggal nunggu waktu untuk diberhentikan di tengah jalan. Dan itu yang sering terjadi kita lihat dalam parlemen kita. Baik, Mas Adi, tadi kan Anda katakan mengenai politik akomodasi. Apakah sebetulnya juga Pak Prabowo ini melakukan politik akomodasi sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Pak SBY di kala itu, melakukan politik akomodasi? Toh baik-baik saja kok pemerintahan di kalanya Pak SBY? Ya memang ini politik akomodasi. Artinya pihak-pihak yang kalah sekalipun sebenarnya coba untuk dijinakkan dalam kompromi politik yang pembagian kekuasaan politik yang diberikan kepada pihak-pihak yang kalah. Dulu misalnya ada keinginan ketika ketua MPR itu diberikan kepada PDIP, harapan terbesarnya PDIP ini tidak terlampau agresif memberikan serangan-serangan politik kepada SBY saat itu. Tapi dalam prakteknya kita lihat 10 tahun di luar kekuasaan, PDIP tetaplah menjadi partai politik yang saya kira menjadi menarik ya, yang kita saksikan secara signifikan memberikan perimbangan-perimbangan politik kepada SBY selama 10 tahun. Tapi SBY saat itu memberikan kesempatan kepada PDIP bermain di dua kaki. Satu sisi menikmati sebagai pimpinan DPR dan sisi yang lainnya menjadi oposisi. Itu SBY. Ya. Tapi saya tidak yakin dengan pemerintahan di 5 tahun yang akan datang. Sepertinya kalau kakinya ingin dua-duanya berada di kekuasaan politik pemerintah, tentu kader-kadernya yang ada di parlemen harus tertib dan tegak lurus dengan semua kepentingan politik pemerintah di masa yang akan datang. Baik, singkat saja Bang Hensat menanggapi pendapat dari Mas Adi. Apakah Anda setuju dengan pendapat Mas Adi? Silakan. Ya, apa yang terjadi hari ini kan kita bisa lihat bahwa apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo merangkul semua kelompok itu hampir kejadian gitu. Ya. Nah ini kan hanya tinggal beberapa ketua komisi, kelengkapan dewan, termasuk ketua MPR ya. Jangan dilupakan juga itu kemungkinan akan dijabat oleh Gerindra ya. Okay. Desas-desusnya kan Pak Ahmad Muzani yang akan menjadi ketua MPR. Jadi artinya MPR dan presidennya itu dari Gerindra. Tapi kan itu nanti kita putuskan ya. Kita lihat keputusan dari para elit itu. Sementara kelengkapan dewan sekarang anggota-anggota dewan ini sedang bermain atau berpikir kira-kira akan masuk komisi mana, walaupun komisi-komisi tadi pun sudah diatur sebelum-sebelumnya. Jadi ya inilah politik merangkulnya Pak Prabowo hampir kejadian ya, kita lihat nanti 5 tahun ke depan akan seperti apa, akan seperti zamannya SBY atau akan seperti zamannya Jokowi.
Oke, baik. Nanti kita sama-sama melihat bagaimana komposisi untuk pimpinan MPR dan juga DPR. Karena ini kurang lebih akan berpengaruh terhadap postur kabinet. Karena kalau bicara soal politik ini soal power sharing. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Mas Hensat dan juga Mas Adi atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu.